أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai beliau sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita untuk mencintai dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, hendaknya engkau mencintai siapapun karena Allah semata-mata dan membenci semata-mata karena Allah. Yang demikian merupakan tali-tali terkuat pengikat iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Artinya sebaik-baiknya amal ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta ya. Cinta ini adalah
amalan yang paling tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ketika kita mencintai atau mahabbah kepada siapa saja, tidak pandang bulu ya, tidak pandang siapa saja orang itu. Kita cinta kepada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bukan untuk urusan lain, bukan untuk ini, semata-mata karena Allah. Siapapun tidak terbatas. Dan membenci, yakni membenci kepada seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bencinya itu karena Allah, bukan benci sama orangnya, tapi benci perbuatannya. Nah, yang demikian ini adalah tali yang terkuat untuk mengikat iman seseorang supaya imannya itu nggak kemana-mana. Nah, Rasulullah menegaskan bahwa sebaik-baiknya amal ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apabila engkau mencintai seorang hamba yang taat, disebabkan cintanya itu disebabkan kepatuhan yang ia kerjakan, maka itu namanya cinta kita kepada orang itu karena Allah. Atau kita membenci orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, kita membencinya karena apa? Karena kemaksiatannya itu, bukan manusianya. Manusia tetap makhluk Allah yang terbaik. Anak Adam ini dimuliakan sama Allah. Laqad karramna bani Adam. Benar-benar aku memuliakan anak cucu Adam. Jadi kalau fisik daripada seseorang itu wajib kita mencintai. Nah, cuma ada tambahan cinta itu kalau dia itu taat. Kita cinta kepada orang yang taat karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Senang artinya itu. Cinta itu kan artinya senang ya. Senang artinya cinta itu senang. Dan kita benci kepada kemaksiatan seseorang karena Allah. Karena Allah nggak senang ya. Karena Allah nggak senang kepada segala bentuk kemaksiatan. Sedangkan manusia itu kan asalnya itu baik aja. Cuma karena dia itu terpengaruh atau tergoda dengan setan atau terbawa oleh hawa nafsu, maka dia itu berbuat maksiat. Tapi bisa berhenti maksiat itu ya. Roh orang ini tetap aja ya. Jadi di dalam rangka cinta ini bukan untuk sesuatu maksud yang lain. Nah, jadi apakah kecintaan itu karena itu orang sugih atau karena orang itu memang bungas? Kebungasan itu kan bisa hilang. Kekayaan itu bisa sirna juga, bisa hilang. Bukan itu. Atau ingin disanjung orang supaya dibalas dia kecintaannya. Nah, orang yang begini, maka orang ini benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Allah. Masuk deh. Masuk, kalau sudah masuk golongan itu enak ya, ngikut. Jadi golongan itu ikut. Golongan orang baik-baik, walaupun gak baik tetap baik orang ini karena masuk kepada golongan itu. Nanti lama-kelamaan jadilah dia pecinta-pecinta yang sejati, yang insya Allah nanti akan dijelaskan pada pasal-pasalnya ini. Juga begitu orang-orang yang benci karena Allah. Kita juga karena apa? Karena kemaksiatannya. Kalau kita benci karena Allah, maka kita juga dimasukkan
golongan orang-orang yang benci tapi karena Allah. Jadi alasannya apa? Alasannya Allah. Namun apabila engkau tidak merasa cinta dalam hatimu kepada orang yang baik disebabkan kebaikan mereka, dan tidak membenci orang-orang yang jahat disebabkan kejahatan mereka, ketahuilah bahwa imanmu amat lemah. Jadi harus ada dua ini ya. Dua ini dalam kehidupan seorang, harus cinta, senang kepada orang yang berbuat baik karena Allah, dan kedua itu enggak senang kepada orang yang bermaksiat karena maksiatnya kepada Allah, dan bencinya karena Allah, bukan benci karena apa? Oh enggak dikasih duit aku sama orang, bukan itu. Nah, jadi itu. Jadi amal kita yaitu kalau kita senang kepada seseorang, senanglah karena semata-mata untuk mencari ridha Allah. Dan kita membenci seseorang itu boleh, tapi karena kebencian kita dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Ketika dia tobat, kembali cinta ya. Ketika dia tobat, balik cinta lagi, bukan benci lagi adanya, tetap saudara. Kemudian yang kedua adalah bersahabat. Nah, dalam hal ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, hendaklah engkau bersahabat dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau cari teman itu usahakan temannya itu adalah orang yang baik. Kalau ada yang buruk, jauhilah orang-orang yang jahat. Nah, jadi dua ini ya. Tidak ada tiga, tidak ada ya. Jadi orang baik sama buruk, sedang tidak ada ya. Nah, ada orang yang campur, ya. Campur ya baik ya buruk ya. Mau berbuat baik, mau bermaksiat. Nah, ini campur-campuran lain lagi nih. Lain lagi ini ya. Ini menunggu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orangnya rajin beribadah tapi rajin bermaksiat. Rajin sedekah, rajin korupsi ya. Korupsinya bahkan lebih banyak ya. Ada itu nanti penjelasan sendiri. Nah ini maksud itu kita ini kalau ada orang yang baik menurut penilaian lahiriahnya ya, kita menilai itu lahiriah, tapi nggak perlu diomongkan sama orangnya, oh kamu orang nggak baik, nggak perlu. Cukup kita menilai lahiriahnya orang itu baik. Nah kita kalau bisa bersahabat dengan orang baik. Kalau orang itu, wah ini lahiriahnya ini gak bener orang ini, ya jauhi. Sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan jauhilah orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita disuruh sering ya, banyak setiap hari. Kalau sering itu berarti tiap hari ya. Ada kumpulan orang-orang soleh, orang-orang baik, kita ngikut di sana. Kita ini bukan orang baik, bukan orang soleh, tapi kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul. Ada orang soleh, seumpama datang kita juga di situ ngumpul ya. Jangan segan-segan ya. Seumpama ada orang soleh datang ke daerah sampean bertamu di rumah seorang si fulan, sampean datang ke sana ikut duduk ya, ikut ngomong-ngomong. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, amrul mar'i ala amri dini khalihi falyandur ahadukum mayu khalilu. Artinya mutu agama seorang, mutu agama seorang tergantung pada sahabat karibnya. Orang nggak kenal sama orang ini. Ingin mengetahui mutu seseorang, lihat siapa yang biasa dia temani. Nah, oleh karena itulah ketahuilah dengan siapa dia bergaul dan bersahabat. Nah, jadi kepada siapa ini? Temannya siapa? Golongannya siapa orang ini? Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu orang baik atau orang tidak baik. Nah, kalau baik ya temani aja. Karena berteman itu seperti apa? Berteman itu bisa menjangkit ya, menjangkit. Artinya bisa menulari. Kalau orang itu yang kita temani baik,
maka kebaikannya akan menjangkit, menulari kepada orang yang menemani. Nah, jadi begitu juga keburukan itu ya. Jadi keburukan juga begitu, bisa nular keburukan ya. Ada dikisahkan ada orang dikatakan teman itu bisa menjangkit sama siapa saja, sama apa aja ya. Ya, orang ini kurang percaya rupanya ya. Orang ini nggak percaya sama si ulama yang ngomong itu. Ah, masa katanya dia ya. Ini zaman dulu sudah ya, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih banyak lagi. Ah, masa? Iya. Ya kalau begitu aku mau berteman sama sapi aja. Apakah aku bisa terjangkit penyakitnya sapi itu? Apakah sapi bisa menular kepada aku? Ya terserah. Apalagi sampai 40 hari ya berteman. Sudah. Dia mau ngetes dirinya. Jadi dia itu mulai hari pertama ya di kandang sapi itu sudah kumpul sama sapi ya. Sapi itu kalau nggak digoda nggak marah ya, tetap. Nah, jadi makannya di situ. Pokoknya bergaul lah dengan sapi. Mau membuktikan bahwa nggak mungkin sapi ini bisa jangkiti sama kita. Udah kegiatan-kegiatannya dia itu sama sapi. Sudah selesai 40 hari. Nah, datang sama ulama itu. Nah, aku ini sudah bersama-sama sapi 40 hari, tapi nggak ada yang menjangkit sama. Tetap aku ya sembahyang ini. Oh iya, bagus. Kata ya kalau itu, ayo masuk, udah kita masuk ke dalamnya. Kita makanan dulu, nyelamatnya. Makanan. Nah, ketika makanan sampai di sana selesai makan, itu ada tersisa 1 butir di sini. Kata itu ada apa 1 butir nasi. Kan biasanya kalau orang biasa kan diambil gini, ini enggak dijilat sama lidahnya ya. Nah ini sapinya datang kata dia. Kata ulamanya, nah ini sapi biasa kalau makan kan habis gitu, gini sapi ya. Padahal orang ini bisa pakai tangan, ternyata pakai lidah dia. Jangkit ternyata ini. Nah, oh iya, nah baru orang itu sadar ya. Jadi pergaulan itu bisa menjangkit ya, menjangkit. Kalau orang itu ya bergaul, berkumpul dengan orang baik akan menanamkan rasa cinta di dalam hatimu terhadap mereka. Jadi kalau kita kumpul dengan orang baik, lama-lama timbul ya. Timbul apa? Kecintaan, senang. Akhirnya kalau sudah timbul kecintaan, maka kita akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Seumpama kumpul kita itu dengan orang alim, kita akan mengikuti orang alim ya. Akan senang dengan perkataannya, akan dapat ilmu dari orang itu. Ini nggak belajar, bukan belajar, kumpul aja, main duduk. Kata orang Jamaah itu majelis ya, majelis duduk-duduk sama orang. Nanti kalau ada orang alim itu ikut aja duduk. Nanti akan timbul dalam hati kita itu. Sama dengan anak-anak itu ya. Anak-anak kalau sampai belikan gamis, senang dia ke langgar sembahyang, dibelikan kopiah ya, senang. Kalau sampai belikan baju apa? Spiderman, Batman, ya lari terbang-terbang dia itu. Karena yang dipakai itu berpengaruh. Nah, begitu juga ya. Begitu juga kita ini kalau kumpul dengan orang baik, maka kita ikut baik. Nah, sedikit demi sedikit kita meniru perbuatannya. Dengan orang, maka dalam kebaikan dan kemaksiatan, kalau kita kumpul dengan orang maksiat, ya lama-lama katut juga. Gak bisa orang yang maksiat itu, kita kalau biasa itu kita yang kena. Kecuali orang-orang yang sudah punya predikat wali ya, predikat orang alim, orang soleh, itu bisa menggait sama orang ahli maksiat. Banyak punya murid orang-orang preman, itu bersembuh ya. Tapi karena mereka bisa menarik, bukan dianya. Ada ya gitu, seperti yang dilakukan oleh Habib Syekh
Mbah Fakih Boto Putih ya, Surabaya itu. Nah, beliau ini kumpulannya sama orang tukang adu ayam. Ya, Habib ini kumpulannya sama orang adu ayam. Tapi beliau ini wali ya, wali. Ya, waktu orang sembahyang, dia duduk-duduk sama orang adu ayam. Kan orang nggak enak juga ya. Ada satu yang coba-coba rupanya mau tahu bagaimana ini Habib ini. Orang-orang dilanggar sembahyang, dia di situ sama orang adu ayam. Di sini mungkin nggak ada orang adu ayam ya. Adu jangkrik yang ada. Adu ayam itu. Kalau di tempat saya yang di Rantau itu memang sekampungan suka adu ayam. Jadi waktu sembahyang nggak seneng sama ayamnya, Masya Allah. Nah ini dideketinya ngomong sama Habib sembahyang asar. Habib itu ya ayo. Dipegang tangannya orang ini, dipegang. Sebentar lagi dia itu merasa pindah tempatnya. Merasa tempatnya pindah, nggak taunya di Mekah sudah. Orang ini dibawa ke Mekah. Kemudian di sana diajak sembahyang. Nah, sembahyang sini sembahyang. Sampai selesai sudah diajak balik lagi. Sampai ke tempat yang asal tadi. Belum selesai orang sembahyang baru itu. Baru takbir, ini sudah selesai nih ya. Alamnya wali itu lain dengan alamnya orang biasa ya. Mereka bisa memperpanjang berkah. Mereka itu waktu mereka ini oleh Allah diberi keberkahan. Sehingga di sana dia sudah selesai sembahyang, berwirid macam-macam, pulang masih tetap di sini. Belum 1 rakaat. Nah, baru dia tahu bahwa ini Habib ini ngajak supaya orang-orang ini terjangkit sama dirinya, supaya ngikut. Ya, karena kuat. Kalau nggak kuat, yang ikut sama orang berbuat jahat itu. Ya. Jadi kalau kita ini ya nggak kuat seperti itulah. Karena senang ya. Kejahatan itu kan hiasan setan ya. Kemaksiatan itu kan hiasan setan, dihiasi. Nah, ketika dihiasi dengan berbagai macam kesenangan, maka orang itu akan ke sana. Tapi orang-orang ini, para sholihin nggak bisa. Ya, walaupun dihiasi bagaimanapun tahu dia bahwa. Nah, cuma dia caranya mengambil itu dengan orang-orang ini kalau sudah senang nanti baru diajak. Begitu, ya. Jadi orang-orang yang kita cintai paling minim ya. Kenapa kita mencintai kumpul dengan orang-orang soleh? Karena bersama dengan orang-orang yang dicintai di akhir dunia ini nanti akan kumpul kepada orang itu di akhirat. Jadi seseorang yang cinta kepada orang yang soleh nanti dia akan kumpul bukan hanya di dunia, tapi nanti kumpul juga di akhirat. Ya. Di dunia kumpul, di akhirat kumpul. Di dunia cinta, di akhirat akan kumpul dengan orang itu. Jadi kita nggak bermodal lagi. Cukup apa? Cukup mencintai mereka. Kalau beramal seperti mereka susah kita ini. Mau terus belajar sulit, pasarnya terbelengkar. Ya, ada kita ini kan ada ke pasar, ada kerja, ada malas. Nah, jadi cukup kita cintai mereka, ya sering-sering kita berkumpul dengan orang-orang itu kalau orang itu ada. Kalau zaman dulu itu para aulia itu wah, masih kelihatan ya, sekarang ini sepertinya susah mencarinya itu. Nah, susah mencarinya itu. Ada ketemunya setahun sekali, ya kumpul setahun sekali itu. Kita cintai mereka itu. Kemudian hendaklah kita selalu bersikap lemah lembut kataku. Dan penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Ini tingkatan tinggi lah. Ya. Makhluk Allah itu semuanya ya. Baik manusia ataupun jin ataupun binatang, bahkan terhadap lingkungan. Lingkungan yang makhluk Allah semuanya.
Nah, ini tingkatan tinggi. Kalau kita kan sementara ini cintanya sama siapa? Lemah lembut sama siapa? Sama orang yang kita kasihi. Kepada istrinya, kepada anaknya. Bisa-bisa kepada orang lain kita ini pemarah ya. Penyarikan sama orang lain. Nggak cocok. Ngomongnya aja nggak cocok kita ini. Nah, cuma di sini kita berusaha bersikap lemah lembut kepada orang yang baik, kepada orang yang berbuat buruk ya, kepada orang yang senang, kepada orang yang enggak senang. Jadi semua deh. Kalau mereka punya salah, kita maafkan ya. Ini para wali itu gitu ya, para wali itu semuanya gitu. Nah, ya kita disuruh mana ya, kemampuan kita bagaimana, sampai di mana. Kita ada orang sedikit nggak cocok memaki kita, marahnya bukan main. Jadi artinya kita itu janganlah sekali-kali bersifat keras ya, bersifat kasar ya. Artinya rahim itu lemah lembut. Rasulullah bersabda, innama yarhamullahu man ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bersikap lemah lembut. Jadi yang dikasihi sama Allah ya orang yang bersikap lemah lembut itu. Nggak ngomong, cuma sikapnya itu memang benar-benar lemah lembut kepada seseorang. Nggak milih ya. Baik itu orang dekat, orang jauh, bahkan sama musuhnya ya. Allah nanti yang memberikan orang itu rahmatnya, lemah lembutnya Allah akan diberikan kepada orang itu. Nah, ada lagi yang agak sedikit nggak enak ya. Waman la yarham la yurham, barang siapa yang tidak kasih sayang maka dia tidak akan diberi kasih sayang. Allah artinya nggak senang kepada orang yang nggak kasih sayang, kepada orang yang nggak lemah lembut, maka itu orang tidak akan dikasih sayangi oleh orang. Oleh Allah nggak senang, malaikat nggak senang, apalagi orang bersifat kasar itu orang nggak senang. Tapi kalau kita kasih sayang, coba lihat para aulia itu ya. Dari kasih sayangnya sama makhluk Allah, mereka itu tidak pernah ular, tidak pernah gigit ya. Harimau tidak memusuhi ya. Binatang buas itu jinak sama mereka. Ya, karena apa? Karena mereka memang kasih sayang. Semut, coba lihat dikisahkan ya. Dalam manaqibnya Guru Sukumpul itu dulu kan itu. Beliau ini ada semut itu dikasih makan ya, diambilkan berapa biji nasi. Dikasih makan ya. Nah itu kan banyak kadang-kadang semut-semut itu dikasih makan semutnya itu. Kasih sayang, menunjukkan kasih sayang. Nabi Sulaiman, nabi-nabi lain begitu. Nah orang zaman sekarang enggak, ada semut semprot, cos, mati. Ini pembunuhan massal ya. Ya jangan dikira ya, binatang itu juga perlu kasih sayang. Di alam mereka itu loh, kalau sampean kalau mau digitu kan nggak mau, itu juga begitu. Sampai di sana ini makhluk Allah ya. Makanya nggak ada digigit ya. Bahkan Nabi itu nggak pernah dihinggapi apa lalat ya. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani ya, nggak pernah dihinggapi, bersih kasih sayang. Kita dipukul, pak, mati. Ya Allah, ya jauh ya kita ini sama mereka. Nah kita ini kumpul itu, coba ya, nyoba ya. Ini kita ini disuruh bersikap ya. Nah, hendaklah bersikap seperti itu. Nah, dikatakan al-mu'minu alaufun ma'lufun la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Artinya orang yang beriman ialah orang yang mau mengasihi dan bersahabat dengan sesamanya, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berkasih sayang dan bersahabat. Jadi sahabat aja. Sampai pernah aja apa ya, penerima Nobel itu dulu kan di India itu ya, wanita siapa itu kasih sayangnya betul-betul, padahal bukan orang Muslim ya,
itu sampai di dunia terkenal dari sayangnya sama siapa saja dia, nggak orang Muslim, nggak orang Hindu, semua disayangi sama dia. Ada anak-anak didatangi ya, disantuni. Siapa nggak milih? Siapa itu ada perempuan itu ya, orang Indira Gandhi. Nah ini. Tapi karena dia itu amalnya bukan amalnya orang Islam, jadi dia ini ya nggak diterima ya. Tapi untuk kehidupan manusia memang dia dapat penghargaan Nobel dunia ya, tingkatnya tingkat dunia, bukan tingkat kabupaten, bukan tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa ya. Tingkat dunia. Ya kalau Nabi Muhammad SAW sudah tingkat menyeluruh. Beliau kasih sayang sama siapa saja, sama musuhnya pun, sama binatang kasih sayang. Ruhama ya, rahmatan, karena beliau diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Nah ini yang harus kita laksanakan. Menurut apa ya? Menurut kemampuan. Kalau kita kadarnya sayangnya sekian, ya kita dapat kehormatan sekian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar kita. Memang sulit ya, ini sifat-sifatnya para wali. Nah, kita disuruh meniru walaupun sedikit. Kalau sifat-sifatnya kekasih Allah itu kita disuruh niru walaupun sedikit lah. Kasih sayang ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, kalau anak kecil-kecil dicium ya. Masya Allah. Tak pernah dibentak. Kata sahabat, aku punya anak banyak, cuma aku tidak pernah nyium. Nah ini terus turun. Man la yarham la yurham ya. Punya anak itu nggak pernah dibuat dicium nih dari sibuknya orang ya. Nyium anak aja nggak pernah. Nyium bini itu cuma mau tidur aja. Iya sampean. Pernah pagi-pagi sampean itu mau berangkat kerja dicium dulu bininya ya. Salaman, Allah dicium. Anaknya sekolah, salaman sampean cium tangannya sampai. Itu sepertinya jarang ya. Jarang. Ya ada. Cuma jarang ya. Kita ini kalau perlu aja. Kalau perlu aja. Tanyakan ini pian itu nyiumnya. Itu pun kalau pakai minyak harum. Kalau enggak baunya enggak enak, enggak mau. Allah. Nah, ini ya. Jadi ini perlu kita latih dalam kehidupan kita ini ya. Enggak bisa serta-merta, enggak bisa memang karena kita orang awam asalnya enggak ngerti. Nah kalau sudah orang ngerti, golongannya para wali-wali itu mereka orang yang alim, yang ngerti. Nah makanya kita perlu ya melihat mereka, bagaimana mereka ini. Ya jangan terus masuk ke rumahnya, jangan ya. Nah, minta pelajaran bagaimana, ya bila perlu bertanya itu. Nah kemudian Al-Habib Abdullah mengatakan hendaklah kita mengajari orang yang tidak mengerti. Kebanyakan ya. Kebanyakan manusia ini wa aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu enggak ngerti. Ada orang berbuat maksiat karena enggak ngerti. Maklum. Ya kalau dia ngerti enggak mungkin berbuat maksiat ya. Kalau sudah ngerti berbuat maksiat, ini alim guru tapi berbuat maksiat. Oh, ini menentang ini. Neraka duluan ya gitu. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat tapi dia tidak mengerti. Nah kita inilah tugasnya, kita yang mengerti itu memberikan pelajaran kepada orang. Bagaimana caranya ya supaya orang itu mengerti bahwa yang dia lakukan ini dilarang oleh Allah. Ya maklumlah nggak pernah ikut ngaji, nggak tahu, dianggap biasa-biasa aja. Ya seperti salaman ya. Kamu perempuan kawan-kawannya nggak ngerti kalau itu diharamkan, nggak ngerti mereka. Nah diberi pengertian orang yang seperti ini. Jadi juga bukan seperti ini yang kejadian sehari-hari yang mereka nggak tahu bahwa ini dilarang, kita beri pengertian. Bagaimanakah kalau seumpama dia sebagai gurunya, nah di dalam gurunya waktu mengajar itu ada pengertian. Nah, karena nggak ada ya. Kecuali mereka itu sudah belajar di pondok pesantren. Nah, ngerti. Ya, kalau sudah pondok pesantren tidak apa-apa. Yang nggak ngerti ini, yang perlu kita beri pengertian. Siapa ya di antara keluarga kita
masyarakat kita mesti ada orang yang bisa mengajarkan bahwa ini adalah yang buruk, bahwa ini adalah yang baik. Kan begitu. Misi Rasulullah kan begitu, mengertikan orang. Ana bu'itsu mu'alliman, kata Nabi. Aku diperintah, diutus oleh Allah untuk mengajari, yakni mengertikan manusia. Nah, jadi belajar itu supaya mengerti. Tanpa ada belajar, maka orang nggak mengerti bahwa itu dilarang, ya, bahwa itu haram, nggak ngerti. Ya maklum. Nah, di sini tugas kita itu apa? Kita ini bermasyarakat memberi pengertian. Tentunya dalam rangka memberi pengertian ini dengan cara yang baik. Kadang-kadang bisa dengan cara tanpa dia sadari bahwa dia itu dinasihati. Nah, memang sulit ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi enggak langsung ya. Ada orang ada berbuat baik, jangan langsung dianu dulu. Dilihat bagaimana caranya untuk memberi pengertian orang ini. Mungkin dia enggak ngerti. Banyak itu terjadi ya. Di kalangan pemuda, bahkan di kalangan orang-orang banyak enggak ngerti. Dia berbuat sesuatu itu karena enggak ngerti. Karena dianggapnya, oh ini sudah biasa. Bukan biasa, memang enggak boleh. Nah, cuma karena ada pengertian, maka nah ini disinilah kita perlu untuk menjadi. Nah, tapi harus belajar juga ya, jangan ngawur. Orang mengajak itu bil mau'izatil hasanati, ini artinya merangkul ya. Jangan terus langsung disemprot haram, bid'ah, langsung digitukan ya. Ini orang lari, bukan tambah bener, tambah marah ini. Nah, jadi harus secara lemah lembut, secara yang baik. Nah, ada ilmunya. Orang memberi pengertian ini harus tahu caranya bagaimana. Kira-kira dia malu nggak? Nah, yang paling bagus itu kalau ada orang berbuat jahat, orang maksiat itu ya dipanggil dulu, kasih duit dulu, kasih duit. Nah, ngomong tadi itu begini. Nah, itu. Kalau langsung ditembak itu bisa-bisa tambah parah. Nah, ini mengajar. Nah, jadi perlu ya. Rasulullah itu mu'alliman ya. Nah, mu'alliman beliau itu mengajar ya. Nah, jadi supaya yang tadinya itu akhlaknya nggak bagus, maka bisa menjadi akhlak yang merubah dari jelek kepada kebagusan itu nggak gampang ya. Tentunya hidayah Allah juga ya, hidayah Allah nanti menurut. Tapi itu kita kewajiban ya, dan baik. Nah, jadi nunjukkan jalan kepada orang lain ini baik aja, asalkan yang tepat ya, asalkan itu dengan jalurnya ya, jangan jalur menyakiti. Ya, jangan jalur. Atau ngerti tapi pura-pura nggak ngerti dia ngomong ya, pura-pura nggak ngerti. Dikisahkan gini, itu kan gue ngerti. Cuma caranya supaya orang tidak merasa kalau dia itu dibujurkan, tidak merasa ya. Nah begitu. Nah ini diantara kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian menghibur orang lain, menolong, menghilangkan kesulitan, termasuk juga begitu. Jadi kita berusaha apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada orang lain. Nah itu kita coba memberikan. Ya, seumpama dia nggak menerima ya nggak apa-apa. Tapi ada sudah kiat untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah selanjutnya, ya itu banyak ini termasuk menampakkan wajah ceria. Itu adalah salah satu perbuatan yang kelihatannya kecil tapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa adana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tawsil kulla haubah
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد للإله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم